Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sudah makan siang ya? Belum. Tapi sarapan sudah ya? Ada yang belum sempat makan siang? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Belum sama sekali atau sudah ada ngemil-ngemil Belum makanan? sama sekali, Pak. Oh, nggak sempat makan atau belum sempat ke warung atau nggak punya uang buat beli makan siang? Ini hanya anak turun, Pak, mencari Oh, makan. tadi belum sempat istirahat makan ya? Belum, Pak. Jam berapa tadi istirahat sebelumnya? Jam berapa tadi sebelum ini istirahat mata kuliah sebelumnya? Halo? Kenapa, Pak? Tadi jam berapa istirahat sebelum kuliah yang sekarang? Kode anyar ini, Pak, mata kuliah Oh, pertama. berarti berarti dari pagi kosong. Iya, Pak. Inggih, Pak. Oh, kenapa kok baru sekarang mau makan? Oke, kalau yang lainnya sudah makan semua? Sudah. 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 Yang sudah makan jangan ngantuk ya karena kenyang. Kalau yang belum makan silahkan makan dulu nanti daripada pingsan tapi sambil menyimak ya. Inggih, Pak. Ya. Nur Anissa sedang di jalan di ke arah mana? Anissa? Nur Anissa? Halo, Nur Anissa? Lagi di jalan, Pak. Ke arah mana? Wan, Ke arah mana? ke arah Banjar, Pak. Oh, iya iya. Ke Duta Mall ya? Aman. Bukan. Udah sambil menyimak ya. Oke, baik. Ini Bapak mau cek dulu ya untuk kelasnya ini karena jadwalnya berubah berkali-kali, jadi Bapak mau cek dulu. Kalau sekarang ini kan jam berapa ini? 13.15 ya. Itu kalau sesuai jadwal yang Bapak terima itu kelasnya dari Balangan TI5, Tabalong TI5, HSC TI5, HSS TI5, HSU TI5, Balangan MI5, Tabalong MI5, HST MI5. Jadi MI5 dan TI5 semua kabupaten ya. Ada di sini semua nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya. Minggu pertama mata kuliah yang ini sudah masuk belum? Atau ada yang belum masuk? Sudah, Pak. Sudah ya? Iya. Ada yang merasa belum masuk sama sekali mata kuliah ini baru pertama kali? Baru pertama, Pak. Baru pertama. Kelas berapa? MI 5 Tabalong. Minggu semalam karena nggak ada jadwal atau karena memang nggak masuk? Gak masuk. Tapi tetap ada jadwal ya harusnya ya? Iya, Pak. Oke, berarti jadwalnya sama aja kalau gitu. Yang minggu pertama nggak masuk, berarti silakan menyimak pembelajarannya, rekamannya di YouTube ya. Channelnya, sudah tahu kan channelnya? Bapak kirim di chat. Bapak kirim chat di chat ya, nanti silakan buka apa namanya, buka channelnya terus cari rekaman tentang kecerdasan buatan.
Oke ya, minggu pertama sudah semuanya masuk, jadi Bapak langsung ke materi yang kedua. Oh ya, sebelum kita mulai, nyalakan dulu kameranya, Bapak foto dulu. Tunggu dulu Pak, belum mau kerudung. Ya, Tunggu dulu Pak lah. Apa Bang? Tunggu dulu aku. Fajarullah, teman-temannya yang lain mana? Kok nggak ada kelihatan? Kenapa Pak? Teman-teman kamu yang lain mana? Kok nggak ada kelihatan? Ada tadi Pak yang masuk. Sudah ulun share linknya di Si siapa namanya itu yang Berkah sama siapa tuh satunya? Ika. Ya Ika. Tadi Ika ada nggak? masuk. Ada masuk ulun Oh, link ada tadi. Ada ini tadi suaranya nggak jelas. Nah itu Pak orangnya Pak. Mana? Itu ada Kak. Dicari Bapak. Oke, Wela Nasari masih lama? Sudah? Oh ya sudah. Sudah. Oke, Bapak hitung sampai 3 ya. 1, 2, tar. Oke, ulang 1, 2, 3. Terus bentar. Ini ada yang masuk terus nih. ulang ya. Oke, ulang. 1, 2, 3. Oke. Rika kok malu-malu? Oke, bagi yang pakai wifi atau punya kuota banyak, silakan dinyalakan aja kameranya supaya Bapak merasa sedang mengajar ya. Karena kalau semuanya mati kamera, Bapak serasa nggak ngajar gitu suasananya. Belum sambil menyapai anak Pak Aina. Oh iya kah? Oh iya. Oh sudah besar anaknya ya? Iya Pak. Iya. Oke, nggak apa-apa. Ika nggak sekalian juga menyuapi anak? Lagi makan nih anak. Anak siapa? Anak tetangga. Oke, ntar ya. Bapak share screen dulu. Aja ketawaan. Ika lagi bahagia habis dapat undian. Gitu wae Pak. Habis jadian ya Pak. Yo, habis jadian ya. Bang Jui kejadian daripada Pajar mati rasa. Pajar mati rasa. Oke, ini ya materinya artificial intelligence. Kalau mata kuliah kita kan kecerdasan buatan, jadi bahasa kerennya ya artificial intelligence ya, atau
AI atau AI. Eh, Mata kuliah AI ini setiap tahun berkembang terus ya. Artinya ilmunya itu nggak nggak stagnan satu macam aja, tapi setiap tahun itu bisa berubah-ubah. Mungkin ada algoritma baru atau mungkin ada metode baru gitu ya. Atau mungkin ada kasus-kasus baru yang belum dieksplor sebelumnya. Jadi Bapak ingin mengingatkan, ini kalian sudah semester berapa? 5 ya? 5, Pak. Semester 5 berarti tinggal setengah perjuangan lagi, bahkan nggak sampai nanti bikin karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Nah, jadi Bapak ingatkan, mahasiswa itu adalah dituntut untuk menjadi ilmuwan atau peneliti ya. Loh kok bisa Pak? Ya memang bisa. Karena tugas akhir supaya jadi sarjana kan harus bikin skripsi, sedangkan skripsi itu adalah karya ilmiah bentuknya. Kalau karya ilmiah itu adalah hasil dari sebuah penelitian. Kalau sebuah penelitian berarti yang melakukan adalah peneliti kan? Peneliti bahasa Inggrisnya apa? Peneliti. Bahasa Inggrisnya? Anu, Pak. Research. Ya, researcher ya. Researcher itu artinya peneliti atau ilmuwan. Nah, berarti kalian ini adalah para ilmuwan ini. Nah, sekarang yang jadi masalah, yang kamu mau teliti apa itu? Yang kamu mau riset apa? Yang mau kamu eksperimen apa? Bapak kasih clue ya. Biasanya kalau skripsi itu yang umum, paling banyak itu adalah yang sering diambil itu judulnya sistem informasi aplikasi ini pada kantor ini gitu ya. Itu sangat umum banget. Artinya kalau melihat perkembangan zaman sekarang ini atau apalagi sekarang ini kan sudah industri 4.0, bahkan ini mau 5.0 kan? Betul nggak? Betul. Betul apa betul? Ini kan sudah mengarah ke industri 5.0 ya, 5.0 nih. Kemarin aja 4.0 aja belum sempet, apalagi 5 kan gitu. Nah, jadi supaya nggak tertinggal, kalian harus up to date ilmunya. Artinya itu berbanding dengan hasil karya ilmiah kalian. Artinya jangan lagi pakai yang ilmu jadul. Ilmu jadul itu yang pasaran lah ya. Yang pasaran itu artinya ya yang sudah bahkan mungkin hampir nggak kepake lagi gitu ilmunya. Sebagai contoh kalau skripsi cuma itu aja dari tahun 80 sampai tahun 2020, berapa tahun itu? 90 tahun ya? Nah, berarti ya tertinggal sudah. Ya, berapa 80 sampai ke 50 berapa? 40 tahun ya? Benar ya? Ya, 40 tahun. Berarti tertinggal jauh itu. Artinya ya 50 kan Pak? berapa? 80 ke 20? 50 ke 2020. 80 Oh, tahun 1980 ke 2020. 40 tahun ya? ya betul. Ya, 40 tahun. Berarti kan ya Iya benar. tertinggal sangat jauh. Artinya ya jangan dipakai lagi. Makanya dari sekarang Bapak kasih kalian tips. Bapak tanya dulu tapi ya, nanti kalian pengen lulus dengan hanya sekedar lulus atau lulus dengan kualitas? Kualitas, Pak. Kualitas dong, Pak. Dengan kualitas ya. Kalau Ika, apakah yang penting lulus supaya bisa cepat kawin? Tentu saja, Pak, itu Ika. Oh, tentu saja. Supaya namanya panjang nih undangan ya, Pak. Nah, betul sekali. Itu yang sering Bapak lihat ya. Pengen cepat-cepat lulus kuliah, yang penting Pak, biar keren di surat undangan ada gelar eskomnya, keren-kerenan. Padahal itu sebenarnya ini kalau mau jujur sebenarnya ini. Tipikal orang Indonesia ini haus akan pengakuan. Undangan ditampilkan gelar padahal ada hubungannya dengan pernikahan gelar itu. Ajar aja guys, kesan di buku Yasin 100 tahun kematian Muhammad Fajar Islam. Ya.
Menurut kalian ada nggak korelasinya antara nikah dengan gelar? Gak ada, Pak. Ada deh, Pak. Ada nggak? Nggak ada kan? Gak ada. Ada Tapi- Pak. Apa hubungannya? Kurang baik. Kalau orang sini kan biasanya semakin tinggi sekolahnya semakin tinggi jujurannya kan ya. Iya, Pak. Oh, ya. Iya. Tapi kan itu kan sekali lagi untuk pengakuan orang kan. Sebenarnya kalau memang keluarga si cowok sudah tahu bahwa itu memang sarjana, ya udah internal mereka aja yang tahu gitu loh. Buat apa juga orang lain tahu. Berarti pada intinya apa sih? Haus akan Belum tentu juga Pak sarjana Pengakuan. nih. belum tentu apa? Ya, intinya kelakuan juga Pak yang dipandang kuitan lelaki ini, oh ini tuh baik, ini tuh bisa itu rajin, gak ada nakal, ada corona, nah itu yang dipandang. Ada Hmm. Oh, apa dari gelar Curhat, Le, curhat, Le. Wah, berarti itu yang ideal Fajar kalau yang itu. Pak. Pagi. Jadi gini ya, artinya masyarakat kita ini masih haus akan pengakuan, pengen diakui, oh ini sekolahnya tinggi gitu loh ya. Bahkan ini kisah nyata sih ya. Bapak sih nggak menghakimi, nggak, ini cuma cerita aja. Bahkan ada orang yang meninggal, sebelum meninggal tuh bikin wasiat. Nanti di kuburanku jangan lupalah dikasih gelar di batu nisannya, astaga. Kok sampai segitunya, begitu pentingnya gelar gitu loh. Padahal apa sih hubungannya antara batu nisan dengan gelar, kan nggak ada. Semua sudah ditinggalkan kan saat kita meninggal. Artinya gini loh, gelar itu adalah untuk pengakuan yang sesuai dengan konteksnya. Sebagai contoh gini, kalau misalnya Bapak ngajar, itu kan sebagai pengajar mencantumkan gelar wajar ya. Misalnya Bapak memberikan kalian tugas bikin laporan, makalah gitu ya. Tugas dari nama dosennya siapa, gelarnya apa. Itu wajar karena ada korelasinya antara gelar dengan penugasan akademis. Tapi kalau misalnya ya untuk kepentingan nikah atau kepentingan mungkin ada undangan acara keluarga, itu nggak ada hubungannya sebenarnya gelar dengan itu. Jadi pada intinya masyarakat kita ini masih haus akan pengakuan. Dan itu Bapak ingin sampaikan, yang terpenting itu sebenarnya yang utama ya, gelar itu bukan yang utama. Kalau dalam konteks kemajuan zaman ya, makanya kalau kalian mau tahu, ada yang tahu nggak pendiri atau yang punya Tesla itu siapa namanya? Yang punya Tesla. Elon Musk. Ya Elon Musk. Elon Musk tuh pernah ngomong kayak gini. Kalau kamu pengen kerja di perusahaanku, aku nggak perlu gelarmu, nggak perlu ijazahmu. Aku cuma perlu skillmu. Artinya apa? Gelar itu sebenarnya bukan sesuatu yang wow. Yang penting itu adalah skill. Kalau kalian mau tahu, ada nggak Pak yang pinter komputer tapi nggak punya ijazah Eskom atau gelar Eskom? Banyak. Bahkan Bapak punya banyak teman, gelarnya apa? Sarjana ekonomi, sarjana akuntansi, tapi pinter komputer, bahkan lebih pintar daripada yang Eskom sendiri gitu loh. Artinya gelar itu nggak menjamin skill seseorang. Tapi gini ya, tapi lagi nih. Alangkah baiknya kalau punya dua-duanya. Punya gelar dan punya juga skill. Artinya bisa kalian manfaatkan untuk mencari kerja entah di perusahaan atau entah di instansi pemerintah, itu terpakai. Tapi kalau di pemerintah itu kan yang utama adalah ijazah duluan ya. Di sini ada yang pengen jadi PNS? Belum Pak. Siapa? Repata? Siapa? Ulun Pak. Oh ya, Wela Renasari juga. Kenapa kok pengen jadi PNS? Karena yang pertama Karena Pak, menjamin Pak untuk masa depan Pak. Ay. Oh ya, masa depan terjamin. Ada pensiunan Pak. Oh, ada pensiunan. Iya. Ada lagi? yang pertama Pak untuk mengabdi kepada negara juga.
Yes, ya, ya, oke lah, boleh lah. Terus apa lagi? Apalagi Repansa? Bingung lagi pena. Berarti kalau tujuannya ingin mengabdi bernegara, nanti kamu ditempatkan di Papua nggak apa-apa ya? Gak apa-apa Pak. Atau di perbatasan Timur Leste? Enggak Pak, gak apa-apa. Rela ikhlas ya? Oh ya. Mm-mm. Karena Kalau- itu Hah? karena itu aneh Pak, sudah menjadi kewajiban sebagai pengabdi negara. Yes, tepuk tangan buat Repansa kalau gitu. Oke ya, jadi itu kalau di dalam instansi pemerintahan itu yang pertama adalah utamanya pasti ijazah dulu, betul nggak? Terakhir itu banyak yang alumni STKOM tahun-tahun sebelumnya itu kan pas bertepatan lulus dengan penerimaan CPNS itu banyak yang pengen banget cepat dapat ijazah supaya bisa dilamar CPNS. Artinya apa CPNS itu atau instansi pemerintahan itu yang diutamakan adalah gelar dulu, skill nomor 2. Akibatnya apa? Karena skill di nomor 2 kan banyak yang, ya ini nggak semua sih ya, beberapa aja. Pada kenyataannya di lapangan itu banyak yang saat sudah jadi PNS, tapi kerjanya kurang berkualitas gitu ya. Bahkan cuma ya yang penting absen gitu ya. Nah, jadi Bapak ingin menekankan entah nanti kalian pengen jadi CPNS kah, atau entah pengen jadi apa karyawan swasta, intinya sama, utamakan skill. Jadi skill itu nomor 1, terus gelar itu pendampingnya. Jadi Bapak nggak memakai istilah utama atau pertama dan kedua ya, tapi Bapak memakai istilah primer dan sekunder. Jadi primer itu adalah skill, sekunder adalah gelar. Punya skill tapi nggak punya gelar, nggak masalah. Yang penting kalian bisa memanfaatkan skill kalian itu. Tapi lebih bagus lagi kalau punya skill dan punya gelar. Tapi jangan salah juga, punya gelar jangan cuma sekedar lulus, harus yang berkualitas. Nah, bagaimana Pak cari yang berkualitas? Nah, jawabannya adalah dari sekarang. Ini kan sudah semester 5 ya. Semester 5 itu kan berarti sudah lewat setengah jalan lah ya. Dari sekarang kalian persiapkan nanti supaya dapat karya ilmiah yang berkualitas dan lulus itu dengan hasil yang memuaskan. Nggak usah IPK tinggi, yang penting kualitas skripsinya bagus. Misalnya 3,4 atau 3,5 cukup lah, tapi yang penting skripsinya bagus. Ya, tapi jangan di bawah 3 ya. Usahakan jangan di bawah 3. Tapi juga nggak menjamin juga IPK tinggi juga bagus ya, juga nggak mesti juga. Intinya ya tadi tuh kembali ke skill. Kalian mau nggak Bapak kasih tips supaya bisa menyusun skripsi yang berkualitas? Mau. Mau Pak. Oke, catat ya. Yang pertama adalah tipsnya itu gali potensi dan passion. Bagaimana Pak caranya? Caranya gini. Ini kan kalian sudah terlanjur basah masuk ke jurusan informatika kan ya? Pernah nggak nyesel kenapa aku udah masuk sini gitu? Pernah nggak? Pernah nggak nyesel? Ada yang pernah nyesel nggak? Kenapa aku dulu nggak masuk ke Akper aja gitu ya, atau ke sekolah ekonomi atau akuntansi gitu? Kenapa kalau masuk sini? Ada nggak yang pernah nyesel? Pernah, Pak. Oh pernah. Pengen masuk apa dulu? Ajis ya? Ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan, IPDN gitu ya? Iya. Oke. Tapi sampai sekarang ini tetap lanjut karena udah terlanjur basah diteruskan atau sudah mempunyai ketertarikan dengan informatika? Udah terlanjur, Pak. Sudah terlanjur ya. Nah, karena sudah terlanjur ya, sudah semester 5, kalau mau berhenti kan sayang. Jadi dari sekarang coba gali passion kalian
gali potensi kalian, minat kalian itu ada di mana. Ilmu informatika kan luas, ada pemrograman, ada jaringan, ada desain dan macam-macam ya. Kalian gali di mana passionnya. Misalnya kan kalian mau passionnya ada di pemrograman ada banyak. Mau cari yang mana? Dipersempit lagi skopnya. Kemudian kalau sudah dapat skopnya, misalnya aku suka pemrograman Visual Basic misalkan, maka kalian harus gali potensi di situ. Jadi minimal ada satu bidang yang kalian kuasai dan harus diminati dan disukai ya. Kalau nggak suka itu terpaksa jadinya. Misalkan kalau Ika dijodohkan sama misalnya yang namanya Adul, dijodohkan paksa. Kalau nggak suka kan nggak mungkin kan jadi, betul nggak? Ya sama kayak gitulah. Kalau misalnya bapak paksa, oh, kamu harus suka pemrograman ini, sedangkan nggak suka ya nggak mungkin kan. Jadi harus menyukai gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya, bukan misalnya sih ya. Yang kedua adalah tipsnya, jangan malas. Kebanyakan mahasiswa itu nggak selesai skripsi karena malas. Malas apa sih? Malas ngerjain. Dan malas cari informasi. Contohnya apa? Misalnya, kalau ada ide tentang sesuatu, oh kayaknya aku punya ide nih gitu ya. Langsung kalian browsing, nyari-nyari informasi tentang ide kalian. Ingat yang mahasiswa tadi, sekali lagi Bapak jelaskan, mahasiswa itu harus punya jiwa ilmuwan, harus mencari sesuatu yang nanti kalau dijadikan laporan karya ilmiah itu ada kontribusi untuk masyarakat. Harapannya kalian setelah lulus sarjana nanti kan ada kontribusi untuk kemajuan dan pembangunan daerah kita masing-masing ya. Misalnya yang kuliah di Balangan, harapannya memajukan Balangan. Kalau yang kuliahnya di Barabai memajukan Barabai dan seterusnya, kan gitu. Niscaya kalau semua mahasiswa berpikir seperti itu, Bapak yakin negara kita akan lebih maju kok daripada sebelumnya. Kebanyakan masyarakat kita ini pola pikirnya hanya yang penting lulus kuliah, skripsi tinggal beli 5 juta gitu ya. Tinggal mengupahkan orang, yang penting lulus walaupun yang asal-asalan lulus, terus nikah ada gelarnya. Kebanyakan itu masyarakat kita ini. Jadi kita harus ubah pola pikir seperti itu. Ini terus terang aja, Bapak dulu waktu nikah, Bapak nggak mencantumkan gelar di undangan ya, karena prinsip Bapak nggak ada korelasinya sih antara surat undangan dengan gelar. Kita nggak perlu pengakuan orang, yang penting orang tahu sendiri kita tuh punya skill dan kualitas, gitu aja. Kalau bagi Bapak sih ya. Tapi ini mungkin berbeda dengan orang lain ya prinsip ini, tapi kalau bagi Bapak seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Oh ya, nanti kalau sudah nyusun skripsi, jangan frustasi terus bunuh diri loh ya. Ini serius nih. Kemarin Bapak baca itu ada berita, ada cowok mahasiswa karena skripsinya nggak selesai, dia mau lompat dari atas jembatan. Oh iya ada Pak ya di berita. Ada kan ya? Nggak ada kalau Sampai apa? Ada didatangi polisi juga segala macam, dia nangis-nangis gitu, sampai pingsan-pingsan gara-garanya stres pengen bunuh diri. Jangan seperti itu ya. Jadi jangan anggap sebagai beban skripsi itu, anggap sebagai sebuah kesenangan dan passion. Tadi makanya kenapa Bapak kasih tips, pertama adalah passion, yang kedua adalah jangan malas. Jangan malas itu termasuk gini ya, kalau kalian dapat informasi di kampus, di mata kuliah, itu jangan mengandalkan sepenuhnya dari materi kuliah. Karena materi kuliah itu nggak bisa sepenuhnya menjamin semua kamu dapatkan. Nggak sampai 10% itu yang disampaikan dari kampus. Kenapa? Karena sangat luas ilmu itu. Sebagai contoh ya, mata kuliah AI ini,
itu kalau diajarkan satu semester nggak akan selesai. Karena apa? Dalam AI itu ada sangat banyak banget ilmunya. Jadi nggak akan mungkin satu semester selesai semuanya yang cakup, nggak akan mungkin. Jadi bahkan perlu waktu bertahun-tahun untuk bisa menguasai AI. Itu pun nggak semuanya, karena kan AI itu sangat luas bidangnya. Dibagi-bagi lagi menjadi ilmu-ilmu yang beraneka macam. Itu baru satu ya. Karena jadi tugas kalian adalah untuk mengasah skill kalian lebih dalam lagi. Misalnya kan ada yang tertarik nih mau pengen mendalami AI gitu ya. Bisa nanti dieksplor ke internet. Kira AI itu apa saja sih di dalamnya, ada apa saja itu ya. Ya kita bedah nanti. Karena nanti setelah ini akan saya beri tugas ya supaya kalian bisa mengeksplor lebih banyak tentang AI. Sampai sini ada pertanyaan? Pak. Nggak ada. Oke, Wela ada pertanyaan? Wela ya silakan. Jadi Pak, mohon misalnya lah mau olahnya, ini kan teknik informatika, kan semuanya tuh mencakup lah Ya. Pak, misalnya kayak desain grafis tuh Pak. Enggak semua. Kalau desain grafis itu sebenarnya kalau nggak spesifik desain grafisnya ya. Biasanya ada mata kuliah namanya pengolahan citra. Pengolahan citra namanya. Itu cuma mempelajari secara behind the scene-nya, jadi bukan mendesainnya. Tapi kalau untuk spesifik desain itu ada jurusan tersendiri, namanya jurusan multimedia dan animasi. Tapi kalau untuk teknik informatika itu nggak ada spesifik ke desain. Sebujurnya Pak Ulun jurusan multimedia, lulusan jurusan multimedia, cuman karena di HSO ini kadeda di Jawa jadi Pak aja ada, jadi masuk yang TI dulu. Dulu alumni SMK mana? MM Tabalong. Oh, SMK Tabalong. Oh iya. Kalau di Kalimantan memang nggak ada kalau untuk yang multimedia. Harus di Jawa. Tapi juga mahal juga sih ya kalau mau kuliah jurusan multimedia dan animasi itu, jurusan desain ya, paling enggak desain komunikasi visual paling enggak itu lebih mahal daripada TI karena kan perlu praktek dan prakteknya itu perlu komputer yang speknya tinggi. Kalau di kampus-kampus Bonafit itu dia nggak lagi pakai Windows, dia pakai Mac komputernya. Satu Mac kan tahu kan harganya berapa? Satu unit Mac. Paling murah Kurang 30 tahu juta. Pak, kurang tahu. Iya, satu Mac itu paling murah 30 juta harganya. Untuk praktek desain. Makanya mahal jurusan itu. Tapi ya nggak masalah sih kalau saya mau mengembangkan ke multimedia, itu berarti secara mandiri ya. Nanti saya mau dijadikan skripsi ya nggak masalah, bisa aja. Kan misalnya kan apa, kan terakhir yang semester 8 ini kan membuat skripsi. Kalau AI berarti bolehkah kata misalnya tuh manunya ke desain grafis? Kalau murni desain grafis mungkin kalau hubungannya dengan TI mungkin kurang nyambung ya. Karena kan beda prinsip ilmu. Iya. Tapi ambil dari sudut lain. Jangan fokus ke desainnya. Jadi misalkan ya dalam AI itu kan ada namanya metode atau algoritma. Nah misalnya kamu membahas masalah desain tapi dengan sudut pandang pakai metode dalam AI gitu. Nah itu bisa. Jadi nanti silakan bisa mengeksplor AI dalam penerapannya untuk multimedia, itu bisa. Kalau untuk AI itu yang menangani multimedia itu computer vision namanya. Apa tadi Pak? Computer vision. Oh, computer vision. Ya. Itu nanti bisa dieksplor sih. Nanti termasuk di dalamnya itu ada deepfake segala. Jadi itu pengolahan citra atau gambar dan video. Tapi dalam sudut pandang informatika. Pertemuan pertama dulu sudah ikut? Sudah Pak.
sudah ngelihat yang Bapak contohkan yang deepfake itu? Ada melihat Nah, itu contohnya salah satunya. kayak 3D tuh loh, Pak. Yang bisa ditangkap Leo di tangan semalam kayak bola tuh. Bukan. Yang sebelumnya, yang memanipulasi wajah Kim Jong Un sama Tom Cruise itu loh. Oh, kalau dia melihat Pak, mungkin ulun terlambat masuk mungkin kayaknya. Oh iya kah? Nanti coba Oke, lihat oke, lagi oke. di rekamannya ya. Itu ada Bapak jelaskan di situ. Oke. Tapi ya itu tadi harus kombinasi dengan prinsip keilmuan di informatika ya. Jadi nggak bisa sepenuhnya desain itu, nggak bisa. Oke, ada lagi? Ya, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Ya, ada lagi, Pak. Nggak ada. Oke, ini Dana Irwanda. Nah, ini mau tanya UI UX masuklah Pak ke multimedia. Kalau itu ya tadi itu ya tergantung dari sudut pandangnya apa. Kalau cuma membahas desainnya aja itu nggak bisa jadikan skripsi informatika, nggak bisa, harus dikombinasikan. Tapi kalau pertanyaannya masuk nggak Pak ke multimedia, itu tergantung juga. Multimedia itu kan luas ya, dari audio dan visual, gambar, kemudian pengolahan citra, suara, video gitu ya, macam-macam. Kalau cuma desain UI UX-nya, ya nggak bisa, masih terlalu basic. Jadi harus diterapkan dalam hal apa. Intinya gini loh, intinya skripsi itu atau karya ilmiah itu ada kontribusi yang signifikan untuk kemajuan di daerah kalian masing-masing. Kalau nanti diterapkan oleh masyarakat, itu ada nggak dampak yang positifnya untuk membangun daerah gitu loh. Apa maksud saya ya? Jadi nggak sekedar asal jadi itu enggak gitu ya. Nah, kan tadi Bapak kan pernah menyinggung masalah ilmu yang jadul ya. Contohnya skripsi anak TI itu biasanya gini judulnya ya. Sistem informasi penjualan pada PT XYZ misalnya gitu. Itu kan maaf ya, Bapak katakan itu sudah basi sebenarnya. Kenapa? Karena sekarang ini ilmu itu sudah tertinggal gitu. Harus ada update-nya. Kalau kalian mengangkat masalah itu, tapi di kampus yang bonafit itu sudah nggak boleh lagi, harus disuruh ganti. Nah, Bapak kasih tips ya. Di dalam ilmu AI itu ada yang disebut dengan algoritma. Algoritma itu bisa kamu manfaatkan untuk menyelesaikan banyak kasus. Misalkan gini ya. Misalkan kalian punya usaha peternakan ayam misalnya. Ayam kalian itu kok sering ada penyakit apa gitu ya misalnya ya. Penyakit khusus ayam lah. Sehingga menurunkan produksi telur. Ayam petelur misalkan ya. Nah, itu bisa diangkat jadi penelitian sebagai karya ilmiah. Jadi kalian pakai metode atau algoritma dalam AI untuk mendeteksi penyakit ini penyakit apa sih ya gitu ya. Nanti kalian bisa pakai algoritma dalam AI untuk memberikan rekomendasi atau solusi yang dipakai untuk menyelesaikan kasus tersebut. Itu bisa dipakai. Algoritmanya banyak aja cuma satu. Kasih contoh misalkan ada naive bias gitu ya, ada algoritma KNN atau K-means gitu. Nanti makanya nanti kalian explore setelah ini ya. Nanti bisa cari ide lah kalau sudah dapat bahannya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke, ini Bapak jelaskan sekilas. Ini masih berkaitan dengan pertemuan minggu lalu ya.
Untuk tools, semalam di grup ada yang nanya, sudah Bapak kirim satu, tapi sekarang Bapak jelaskan lagi ya. Untuk tools yang digunakan nanti, kita menggunakan ada 4 ya. Yang pertama adalah Python. Pernah belajar Python belum? Belum, Pak. Belum ya. Dulu yang ngajar algoritma siapa? Bapak. Dari Bapak ya? semester 2, Bapak. Algoritma ada Pian semalam cuman pakai Pascal lah ada salah. Oh, Pascal ya. Oh, berarti belum ke Python ya. Oke. Mulai tahun semalam Bapak algoritmanya pakai Python. Kenapa? Karena Pascal itu sudah Bapak anggap jadul ya. Jadi Bapak ganti yang lebih modern pakai Python. Karena Bapak mengikuti perkembangan zaman ya. Artinya harus up to date lah ilmunya. Jadi kalau ilmu itu nggak di up to date, nanti bisa tertinggal. Makanya Bapak pakai Python. Tapi kalau kalian belum belajar Python nggak masalah ya. Nanti kita sambil belajar Python. Python itu sekarang dipakai sangat banyak orang pakai Python karena kemudahannya dan skalabilitasnya sangat tinggi ya. Bisa dipakai di mana-mana. Kemudian yang kedua adalah Spider. Spider itu IDE atau ide ya. Ide untuk mengetik dan mengkompilasi Python. Yang ketiga adalah Anaconda. Yang keempat adalah Google Colab. Kalau nanti kita pakai nggak semuanya. Nanti kita akan pakai coba yang Anaconda dan Colab aja. Karena sudah termasuk di situ ada Python dan Spider. Kalau kalian punya komputer yang canggih, bisa nanti pakai Anaconda, install di komputer masing-masing. Tapi kalau komputernya nggak memadai, bisa pakai Google Colab. Nanti Google Colab-nya itu pakai punya Google ya. Syaratnya hanya perlu akun Google saja. Ada yang ditanyakan sebelum saya teruskan? Google Colab tuh Pak, lawan Anaconda untuk anunya tuh sama kah isinya Pak? Gimana? Yang Anaconda nih apakah sama isi yang apa nih? Toolnya lawan Google Colab? Kalau Colab itu nggak perlu install, langsung pakai. Oh. Langsung ke servernya Google. Tapi kalau Anaconda harus install dulu, harus setting dulu. Terus komputernya harus lumayan speknya. Oh, oke. Berarti bila kada mampu Pak di Google Colab aja. Iya, Google Colab aja. Tapi kalau Google Colab harus online terus. Paling Pak. Itu aja Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Anaconda tuh berat benar kata anunya Pak? Anaconda itu ada yang versi light-nya. Nanti coba aja cari yang versi light-nya, mungkin lebih ringan ya. Tapi kalau yang pakai netbook ya mungkin agak ngos-ngosan dikit lah. Kalau RAM-nya masih 2 GB mungkin ya agak sedikit ngos-ngosan. Maksimal kayak bagian pemrograman kayak ini Pak, laptop kami itu RAM-nya berapa Pak? Idealnya sih minimal 4 sih ya RAM-nya. Idealnya. Kalau CPU paling enggak yang core, Intel Core. Core berapa Pak? Core minimal i3 minimal. Oh iya. 3. Kalau di atas i3 ya i5 masih boleh lah. Lebih bagus lah kalau untuk i5. Tapi kalau untuk yang yang Google Colab itu mau komputer yang rendah pun tetap sanggup aja. Yang penting koneksinya bagus, internetnya bagus. Ada lagi?
Itu aja, Pak. Oke. Kalau ini Bapak saran sih ya, kalau misalnya ada yang punya uang berlebih, misalkan anggap punya uang 15 juta gitu ya, mau dibelikan HP atau mau dibelikan iPhone versi 12 itu. Mendingan saran Bapak lebih baik beli laptop aja yang speknya tinggi atau komputer yang speknya tinggi. Karena kan itu investasi ya. Investasi itu kan investasi tinggi itu nggak rugi kalau kalian bisa manfaatkan untuk menghasilkan penghasilan yang cukup untuk kedepannya. Kalau misalnya mau beli sekarang sih ya. Tapi kalau misalnya nggak punya uang, ya jangan dipaksakan beli. Bisa pakai Google Colab aja. Tapi kalau kalian mau coba sih nggak masalah ya. Siapa tahu kan coba-coba ini Anaconda mampu nggak komputerku, ya nggak apa-apa. Nggak besar kok, cuma 500 MB aja Anaconda. Nanti silahkan coba di-download dan dicoba. Kalau misalnya masih berat ya nggak masalah, pakai nanti Google Colab aja. Oh ya, untuk absen sementara kita nggak pakai e-learning ya, karena kelasnya masih Bapak bingung nih, kelasnya campur-campur aduk dan banyak banget kelasnya. Bapak belum sempat bikin jadwal e-learning. Nanti sementara absen tolong rekapkan di Excel ya, nanti kirim ke Bapak setelah selesai pembelajaran. Oh iya Pak. Terus semalam ulun diingat Pak mengirim. Berarti belum ya semalamnya? Oh iya, yang TI 5 Balangan diingat ulun semalam. Soalnya ulun pas terkena auran juga Pak. Oke, nanti sekarang dikirim aja. Iya. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi? Untuk Core i3 Pak udah tahan berarti. Core berapa? Core 3 i3. Core 3 masih bisa aja. RAM 4 masih bisa. Ya Core 3 minimal Core i3 lah. Masih bisa. Yang penting RAM-nya paling nggak 4 ya. Iya. Atau 3 masih bisa lah. Berarti Ya. VGA ngaruh nggak Pak? VGA itu pengaruh kalau proses training. Dia pengaruhnya ke kecepatan eksekusi training. Kalau pengalaman Bapak ya, komputer Bapak ini Core i5, RAM 12. Tapi VGA-nya cuma 1 GB. Semalam Bapak training data itu memakan waktu 23 jam trainingnya. Luar biasa. Jadi kalau VGA-nya tinggi, RAM VGA-nya tinggi, itu lebih mempercepat proses eksekusi waktu training. PGA-nya berapa, Pak? Kalau ini tergantung keperluannya apa. Tapi kalau untuk keperluan yang cuma sekedar ringan-ringan aja 1 GB ya nggak masalah sih ya. Bisa aja, mampu aja. Tapi kalau untuk training data yang sampai ribuan baris atau data gambarnya sampai ribuan, itu bisa aja sih, tapi waktunya lebih lama prosesnya. Tapi sekali lagi ya, jangan paksa untuk beli komputer dengan spek yang bagus. Kalau memang nggak ada uang, sekali lagi pakai Google Colab saja. Colab itu sudah servernya disediakan Google, kita tinggal pakai. Gitu ya. Misalnya ada uang nih, gimana Pak bagusnya? Ya kalau memang ada keperluan yang lain ya jangan beli komputer sekarang. Kalau misalnya nanti ada yang mau nikah ya buat modal nikah aja lah.
Jangan buat beli komputer kalau memang ada keperluan lain yang lebih urgent ya. Artinya masih bisa lah diakali. Tapi nggak ada salahnya kalau mau coba Anaconda dulu, sanggup nggak komputerku ini diinstal ini dipakai buat Anaconda ya nggak masalah, coba aja dulu. Kalau terlihat lelet, ya tapi belum sanggup ya, harus pakai Google Colab. Tapi lelet atau nggak lelet itu nanti setelah dipakai buat training ya. Artinya kalau cuma diinstal sih nggak terlalu terasa sih ya. Nanti kalau sudah dipakai buat training baru terasa. Ada lagi? Misalnya Pak, nih kita punya uang nih 4 jutaan nih. Beli laptop yang speknya agak tinggi lah. Kira-kira itu adalah Pak, kira-kira laptopnya yang harga tuh di bawah dari 4 jutaan tuh. Di bawah berapa? Misalnya kan kita punya uang Pak 4 juta. Nggak beli laptop nih yang speknya agak tinggi sedikit. 4 juta? 4 juta. Hah? Apakah laptopnya tuh adalah ya Pak yang harganya Kalau di pengalaman Bapak sih ya, laptop harga 4 jutaan itu cuma bisa buat ngetik. Oh itu loh Pak. Buat keperluan kantor aja. Kalau laptop sekitar 4 jutaan. Oh, okay. Tapi untuk yang kayak program nih kada mampu kayak itu loh Pak. Tapi kalau untuk yang sekelas PC 4 juta tambah dikit itu sudah lumayan. Karena kan laptop memang lebih mahal daripada PC ya. Iya, Pak. Kalau saran Bapak sih, kalau misalnya punya uang segitu, memang anggarannya untuk beli komputer ya saran Bapak mendingan beli PC aja, jangan beli laptop. Karena PC ya, Pak. Ya, tinggal tambah dikit ya. Nanti bisa dapat spek yang lumayan bagus. Karena laptop tuh harganya lebih mahal daripada PC. Kalau misalnya upgrade RAM-nya Pak, laptopnya 4 juta tuh cukup nggak sih? Jadi kan Upgrade laptop yang RAM. ada tapi upgrade RAM. Upgrade RAM jadi berapa? Misal 8 dari 4 sih. 4 ke 8. Sekarang berapa ya harga RAM 8 tuh? Bapak kurang tahu sih harga sekarang berapa ya kalau RAM. Tapi terakhir Bapak itu upgrade RAM buat laptop itu Bapak upgrade 4 berapa ya kemarin ya? Upgrade 2 GB itu 500 ribuan. Nggak tahu kalau yang sekarang ini berapa, Bapak kurang tahu. Tapi kayaknya lebih murah yang RAM PC ya daripada yang RAM laptop. Tapi yang pasti nggak sampai sejuta sih ya kalau upgrade 4 GB itu. Mungkin sekitar 6 atau 800 ribuan lah. Tapi sekali lagi ya, kalau memang dananya nggak ada anggaran buat itu, jangan dipaksakan ya. Sekali lagi nanti pas kalian beli terlanjur nanti menyesal ya. Bapak nggak maksa, ini cuma informasi aja. Kalau memang nggak sanggup ya jangan paksakan beli atau upgrade spek, cukup pakai Google Colab aja. Ada yang lagi mau tanya? Ulun Pak. Ya, gimana? Misalnya di tempat kita nih, misalnya kalau mau bikin startup tentang AI itu kira-kira bisa berkembang lah Pak? Tergantung prospeknya sih. Karena AI itu kan luas, mau diterapkan di mana? Kan kayak ke layanan publik misalnya. Layanan publik, contohnya apa? Kayak tentang info kesehatan kayak gitu loh Pak. Contohnya yang lebih spesifik? Kayak
Gimana? Ya, healthcare analisa penyakit kayak yang dicontohkan Tian semalam. Bisa sekali. Jadi semacam ini ya. Kalian pernah pakai Google Lens kan? Google Lens belum pernah, Pak. Nah ya, Google Lens itu kan kalau disorotkan ke benda, dia bisa tahu, oh ini namanya ini, benda ini, terus dicari di pencarian Google. Itu juga AI ya. Misalkan mau, nah gini ya, Bapak kasih contoh nih. Misalkan ini misalkan aja sih ya, misalkan aja. Misalkan di Balangan ini banyak penderita tunarungu misalnya ya, yang sulit berkomunikasi, kemudian membutuhkan inovasi untuk memfasilitasi mereka, misalkan gitu. Nah, bisa kalian manfaatkan itu buat inovasi, bikin AI untuk membantu dalam hal itu. Misalkan mendeteksi gerakan tangan. Kalau tunarungu itu kan komunikasinya pakai tangan ya. Iya. Nah, jadi menggunakan computer vision bidang AI untuk mendeteksi gerakan tangan itu, kalau tangannya gini artinya apa. Nah, itu bisa itu. Itu sangat luar biasa kalau ada yang bisa seperti itu. Kalau untuk diterapkan di sini loh ya. Kayak translatornya untuk orang tunarungu kayak itu, Pak. Ya, betul. Jadi kalau kita komunikasi dengan orang tunarungu kan kita nggak paham tuh cara isyaratnya, apa bahasa isyaratnya kan. Iya. Jadi kalian kumpulkan data tentang bahasa isyarat tadi itu, kalau gini artinya apa, itu dalam bentuk foto. Nanti di training ke AI, disuruh belajar AI-nya, terus saat dites bisa menggunakan kamera, nanti untuk orang yang berkomunikasi pakai bahasa isyarat ini, dia langsung muncul keluar artinya di layar. Dan sebaliknya juga, kalau kita ngomong, nanti AI bisa menerjemahkan ke bahasa isyarat gitu. Bisa paham ya contohnya ya? Ini paham, Pak. Itu contoh kalau diterapkan dalam dunia bisa kesehatan atau dunia sosial, bidang sosial. Kalau misalnya kalau sekarang lagi rame, bisa aja sekalian bikin inovasi deteksi COVID berdasarkan citra rongsen. Misalnya kan kalau ada gambar rongsen, paru-paru orang yang kena COVID itu kan beda dengan orang yang normal paru-parunya. Nah, itu bisa kalian kumpulkan datanya, terus dijadikan data atau training buat mendeteksi penyakit COVID, deteksi COVID. Itu juga bisa. Sekarang ini banyak kok yang memanfaatkan itu untuk karya ilmiah. Itu sekarang kan lagi ngetren COVID ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk berlomba-lomba memberikan kontribusi terkait masalah COVID. Kalau ada yang tahu karyanya UGM atau UI itu ya, UGM kalau salah ya. Mereka bikin karya inovasi mendeteksi COVID dari hembusan nafas. Nah, itu juga termasuk inovasi dalam AI juga. Tapi dalam bentuk IoT ya, atau barang atau benda. Jadi itu kombinasi antara informatika dengan elektronik. Intinya gini ya, saya ingin mendorong mahasiswa itu untuk berpikir kreatif dan inovatif. Artinya harus punya sesuatu yang beda itu yang ditawarkan untuk masyarakat apa. Mungkin saya seperti kayak ketinggian ngomongnya ya, tapi ini sebenarnya faktanya. Ya memang harus seperti itu mahasiswa itu. Karena kalau kita lihat di dunia-dunia maju, di negara-negara maju ya, masalah terkait informatika, kita sangat jauh loh tertinggal dengan mereka. Dengan Malaysia saja kita sudah tertinggal jauh masalah teknologi informatika. Makanya banyak yang Bapak kenal itu mereka melanjutkan studinya itu paling nggak ke Malaysia atau ke Singapura. Karena
Di sana lebih maju inovasinya untuk perkembangan teknologinya lebih up to date itu. Kalau di daerah kita kan masih dari dulu itu ya, itu bikin skripsi itu judulnya ya sistem informasi terus itu. Nanti coba kalian cari itu contoh skripsi yang sebelumnya pasti kan judulnya sistem informasi penjualan, informasi rumah sakit itu ya. Itu terus judulnya. Jadi nggak ada inovasi gitu. Atau mungkin kalau ada yang punya wawasan tambahan di bidang elektronik, nah bisa tuh kalian kombinasikan dengan informatika, itu juga sangat bagus. Gitu ya. Ada lagi? Belum, Pak. Ya, gimana? Berarti maksudnya itu anu lepas misalnya karya ilmiahnya itu kayak harus ada kontribusinya untuk masyarakat gitu Pak. Betul, betul sekali. Artinya nggak sekedar yang penting lulus. Kada sekedar misalnya cuma ditulis karya itu kayak itu aja jadi sebuah buku atau pajangan gitu Pak. Kada di anu kan. Ya, karena kan kebanyakan pola pikir masyarakat kita ini kuliah untuk pertama ya, untuk meningkatkan nilai jujuran, ya kan, bagi yang cewek ya. Terus yang kedua, bagi cowoknya untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar dipandang baik di masyarakat. Yang ketiga, yang penting lulus itu ya, supaya bisa dapat kerja yang mapan. Yang keempat, supaya bisa nampang di surat undangan perkawinan. Nah, jadi 4 hal ini tuh yang selama ini berdasarkan analisis Bapak ya, sangat jarang yang berpikir lulus itu punya kualitas itu. Jadi Bapak ingin menekankan dari sekarang pada waktu, walaupun masih semester 5 ya, dan sekarang coba cari ide, explore hal-hal baru yang nggak biasa gitu ya. Maksudnya di luar yang tadi Bapak sebutkan, yang judul-judul yang umum, jangan lagi sistem informasi, tapi sesuatu yang beda dari yang lain. Dan itu bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat. Karena kan tujuan mahasiswa itu kuliah, jadi sarjana kan ujung-ujungnya apa sih? Ya harus mengabdi ke masyarakat kan, memberikan kontribusi untuk masyarakat, memajukan daerahnya masing-masing. Memang itu tujuan mahasiswa. Jadi kuliah itu bukan sekedar untuk kepentingan pribadi sendiri, mencari uang sendiri, bukan. Itu harus bermanfaat bagi pembangunan masyarakat itu. Begitu ya? Oke. Udah lagi? Ya. Sudah Pak. Oke, baik Bapak teruskan lagi ya. Untuk target perkuliahan nanti mungkin kayak bisa semuanya ini Bapak sampaikan ya. Karena sangat luas, sekali lagi sangat luas bidang AI itu. Tapi ini untuk ke depan itu gambarannya ini. Nanti jangan khawatir, setelah kalian download Anaconda misalnya nggak sanggup komputernya, ya jangan dipaksa ngupgrade spek, jangan dipaksa beli, tinggal pakai Google Colab. Alamatnya sudah tahu belum? Google Colab? Belum Pak. Alamatnya di colab.research.google.com. Anu Pak, bisa di-share di grup kayaknya Pak. Kira Bapak ketik di komen aja ya. Enggak Pak. Sama anu Pak minta channel Pian tadi Pak lah kirim makan juga. Tadi Bapak kirim di komen sudah, di komentar Meet ya. ya. Kasih Pak. Oke. Ya Bapak kirim di grup ya. Ya ingat ya, itu cuma modal internet aja, nggak perlu komputer bagus. Bahkan kalian pakai HP pun bisa itu, bikin apa AI di HP. Cuma modal internet aja. Ini ya Bapak jelaskan ya. Jadi ini bisa nggak kelihatan nih atau kurang besar? Ini sudah kelihatan? Kelihatan Pak. Oke ya. Jadi gini, untuk semester ini, untuk mata kuliah AI ya,
Bapak pengen nanti UTS dan UASnya nggak lagi sekedar jawab soal selesai, karena jawab soal teori itu kan cuma modal copy paste aja ya. Jadi Bapak itu pengen mengedepankan skill. Jadi nanti UTS-nya itu bikin proyek tentang AI. Nggak harus sampai jadi, cukup sampai prototipe pun masih nggak masalah. Kemudian untuk yang UAS, nanti bikin laporan UTS-nya, tapi dalam bentuk paper. Satu kelompok itu minimal 3 orang, maksimal 4 orang. Gitu ya. Pak, betakon pulang oleh nah. Ya, boleh. Anu di grup mana pian Pak, di WA kan ada Pak Ai. Kamu semester berapa? Di kelas apa? 5 Pak, HSOT 5. HSUT 5, ada ketua kelasnya nggak? Ada. Bapak nggak bikin grup semua kelas ya, Bapak cuma bikin grup perwakilan kelas aja. Oh, enggak. Nggak tahu kalau ketua kelasnya HSU ya? HSO enggak. HSU TI 5, nggak tahu siapa ketua kelasnya. Kalau kami masih Muhammad Febrian, Pak. Febrian ada nggak di sini masuk? Puan, Ada nggak di sini? Febrian. ada melihat Pak banyak orangnya. Coba. Tadi yang ngirimkan link Ada, Meet ini Pak. siapa? Oh, ada. Febrian ada di grup Bapak ya? Ada, Pak. Nah, berarti yang mewakili grup Bapak itu di Febrian. Enggak. Karena Bapak nggak memasukkan semua mahasiswa dalam satu grup ya. Oh, enggak. Bapak cuma bikin satu grup untuk semua matkul dan untuk semua kelas, tapi perwakilan satu kelas maksimal 2 orang. Gitu ya. Nanti Ya. jangan khawatir kalau ada informasi nanti Bapak sampaikan di grup Bapak, nanti ketua kelas yang men-share ke grup kelas masing-masing. Oke, Pak. Oke. Enggak. Makasih, Pak. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, ini ya, tadi nanti UASnya itu bikin paper atau karya ilmiah juga. Paper itu minimal 4 lembar, maksimal 8 lembar biasanya. Tergantung dari kalian mau submit ke jurnal apa. Nanti Bapak jelaskan ya mekanisme bikin paper mungkin minggu selanjutnya. Jadi Bapak nggak lagi jadi soal cuma jawab esai itu ya selesai, jadi harus ada project. Nah, jadi ini untuk UTS dan UAS adalah kerja kelompok, sedangkan kerja mandiri itu adalah tugas-tugas itu mandiri ya. Jadi ada 2 penilaian, ada penilaian kelompok dan ada penilaian mandiri. Nah, ini pengertian AI ini sudah Bapak sampaikan minggu lalu ya. Tapi nggak apa-apa lah sekilas lagi. Tapi ini beda orang yang ngomong ya. Kalau semalam kan yang ngomong IBM. Kalau ini yang ngomong adalah John McCarthy, pencetus AI pertama ya. Menurut beliau, ini AI itu adalah ilmu pengetahuan dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas. Khususnya program komputer yang cerdas atau smart komputer ya. Nah, kalau untuk pengertian secara umum, itu adalah subset of computer science atau bagian dari ilmu komputer yang fokus ke kecerdasan yang dikontrol oleh mesin. Artinya mesin itu bisa mengontrol dirinya sendiri untuk memberikan sebuah solusi. Untuk sejarah AI itu dimulai dari tahun 1923. Itu sebelum Perang Dunia ya. Seorang yang bernama Karel Capek itu memainkan robot yang namanya Rossum yang dibuka di London, Inggris ya. Itulah pertama kali muncul istilah robot yang muncul pertama kali tahun 1923. Kemudian berlanjut
Kemudian sampai ke ini, sampai tahun 65 itu seorang yang bernama Joseph Weizenbaum itu di MIT, atau MIT ya. MIT itu kampus yang sangat elit di Amerika Serikat yang berfokus ke teknologi. Mereka membangun sebuah program AI yang bisa diajak ngobrol, namanya Elisa namanya. Elisa ini ditempatkan sebagai seorang psikolog. Misalnya ya, kamu ingin konsultasi ke psikolog, tapi nggak punya biaya untuk bayar. Nah, bisa kamu chatting ke Elisa untuk layaknya sebagai seorang psikolog. Kamu bisa ngobrol ke Elisa. Elisa ini AI ya. Nanti dia bisa kasih solusi kalau masalah kamu ini, solusinya apa gitu. Nah, sampai pada tahun 1990 barulah muncul perkembangan yang signifikan. Muncul ada istilah machine learning, ada scheduling, data mining, web crawler, natural language, computer vision, virtual reality, dan games. Kemudian tahun 1997 itu diciptakan sebuah aplikasi untuk bisa bermain catur. Kalau kalian pernah tahu orang yang bernama Garry Kasparov itu grandmaster catur dunia yang sebelumnya nggak pernah ada yang bisa ngalahkan dia. Tapi pada akhirnya dia harus tunduk sama sebuah program AI yang diberi nama Deep Blue Chess. Itulah yang pertama kali program AI bisa mengalahkan manusia. Tahun 1997. Kemudian tahun 2000 ada lagi robot pets ya, hewan peliharaan berbentuk robot. Itu sudah tersedia. Sekali lagi yang mencetuskan adalah MIT yang bisa menampilkan wajah ekspresi, bisa ekspresi senyum, tertawa, sedih, bahagia gitu ya. Lanjut ke tahun 2016. Ini sudah Bapak jelaskan minggu yang lalu ya, pertemuan pertama. Masih ingat kan ya? Ada robot yang namanya Sophia. Masih ingat? Jadi Sophia ini bisa diajak ngobrol tentang apa saja ya. Jadi pertama kali itu seorang robot atau sebuah robot ya yang mendapatkan hak warganegaraan. Tapi sekali lagi ya, meskipun berupa robot humanoid tapi masih belum seperti layaknya manusia. Dia masih belum bisa berjalan sendiri, masih belum bisa bergerak sendiri, cuma bisa ngobrol sama ekspresi wajah, tapi yang lainnya masih belum. Artinya masih sangat jauh kalau dibandingkan dengan manusia. Nah, untuk arah yang berpotensi besar untuk ke depan, yang tadi dikatakan oleh Fajar, yang ditanyakan Fajar, potensinya apa Pak untuk ke depan AI ini? Nah, ini ada 4 besar ya potensi AI ke depan. Pertama adalah chatbot atau virtual assistant. Kalau kalian sudah suka pakai asisten Google atau Siri gitu ya, itu nanti ke depannya sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih maju lagi. Artinya kamu bisa membuat sendiri. Nah, Bapak sekarang ini lagi sedang melakukan penelitian dalam bidang chatbot ya, untuk bisa melayani secara otomatis, baik untuk keperluan apa saja ya. Misalkan kamu pakai buat medis, bisa untuk akademis perkuliahan, bisa untuk hiburan juga bisa. Jadi menggunakan AI. Tapi ya sekali lagi ya perlu kita ajarkan dia berbicara seperti apa. Cuma ya nggak 100% akurat ya. Terkadang dia bisa salah memahami sesuatu. Artinya AI itu nggak bisa 100% akurat. Paling tinggi AI itu hanya bisa sampai 96-97 itu sudah sangat bagus. Persen ya.
tapi nggak mungkin sampai 100%. Yang kedua adalah NLP. NLP itu prospeknya sangat pesat. Contohnya kalau kalian buka translator Google, itu juga termasuk AI NLP. Bisa mentranslate ke bahasa apapun ya. Nanti Bapak kedepannya juga mungkin bisa mengembangkan ini juga. Bapak mau bikin translator bahasa Banjar ke bahasa Indonesia. Sekarang belum ada kan ya, bahkan Google belum ada. Cuma bahasa Jawa yang ada kan ya. Nanti kalau Bapak sudah selesai membuat eksperimen di chatbot, mau lanjut ke NLP. Tapi nanti perlu waktu yang lumayan lama karena riset itu nggak sebentar ya. Makanya kalau kalian dari sekarang tertarik mengangkat topiknya AI untuk skripsi, dari sekarang itu sudah harus disiapkan belajar banyak-banyak dari sekarang supaya bisa ke depan itu punya banyak ilmu untuk mengembangkan AI. Yang ketiga, machine learning. Machine learning itu pembelajaran mesin ya, artinya bisa dipakai untuk banyak hal. Bisa untuk rekomendasi sistem, bisa untuk penyelesaian masalah, misalkan termasuk computer vision itu juga termasuk machine learning ya, untuk tilang, untuk deteksi tilang secara elektronik. Yang terakhir adalah autonomous vehicles atau kendaraan otomatis. Itu juga sekarang sangat terbuka peluang. Nanti siapa tahu kalian bikin inovasi bisa bikin autonomous vehicles ya. Tapi nggak usah muluk-muluk menyaingi Tesla ya. Cukup bikin aja miniatur aja. Misalnya bikin mainan mobil-mobilan, tapi dia bisa mendeteksi halangan dan bisa selayaknya Tesla itu ya, bisa jalan sendiri. Kita suruh ke koordinat posisi ini, dia bisa maju, tapi kalau ada halangan dia bisa melewati halangan tersebut. Nah, itu sangat bagus. Cukup prototipenya aja nggak masalah. Dan itu pun sudah sangat bagus. Bapak yakin kalau ada yang bisa, itu nanti akan ada yang melirik perusahaan-perusahaan besar. Atau bahkan mungkin bisa kalian bikin startup sendiri. Sampai sini selesai, ada pertanyaan? Berarti pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, Bapak beri tugas ya. Yang ditunggu-tunggu ya, pasti tugas kan ya dari tadi ya. Ini Ika mana nih, nggak ada suaranya. Hadir, Pak. Oke, tugasnya itu yang sangat asik dan menyenangkan. Artinya kerjakan dengan fun ya, jangan dengan beban. Jadi Bapak minta tuliskan disiplin ilmu AI. Artinya itu adalah cabang-cabang AI. AI kan ada banyak ya, pernah Bapak sampaikan minggu lalu di rekaman video pertemuan pertama. Kemudian tuliskan metode dan algoritma yang terkandung dalam cabang ilmu tersebut, serta berikan contoh penerapan dalam kasus. Kira-kira ada pertanyaan? Dikumpul nggak, Pak? Ya, dikumpul maksimal besok malam di e-learning. Ingat. Ya, nanti sore Bapak buka slotnya di e-learning. Silakan nanti dikerjakan, tulis tangan ya, jangan ketik ya. Tapi harus yang rapi, tulis tangan, bisa difoto atau convert ke PDF, nanti diupload ke e-learning. Maksimal dikumpul besok malam. Kayak polio bergaris ke babak kelapa.
Kalau bisa pakai yang polos ya, karena nanti akan ada gambar mungkin atau grafik atau berupa pohon gitu ya, ada seperti struktur gitu. Jadi kalau pakai folder bergaris kan susah dibaca. Hmm. Foto biasa aja kok, Pak. Kemarin Jadi foto pakai ya foto biasa aja. Yang penting satu halaman muat ya. Kalau satu halaman nggak muat, berarti harus pakai PDF. Pak, kalau pakai kertas folio dia tapi gambarnya nanti dibikin di HVS terus HVS-nya ditempel di folio bisa lah Pak. Gimana? Kita nulisnya pakai kertas folio, tapi nanti kalau pas gambarnya itu kita gambar di HPS, nanti HPS-nya itu dibikin digunting, Mbak itu dilem di folio itu. Nanti hasilnya kurang rapi sih kalau kayak gitu. Ya sudah. Jadi lebih baik sekalian aja di kertas yang polos ya, folio polos. Oke. Ada lagi kertas pertanyaan? biasa paling berarti. Iya, yang polos aja. Yang A4 boleh, F4 boleh. Paling lambat tuh bila Pak? Paling lambat dikumpulkan di e-learning besok malam. Jam Jam 21. 00 malah. Boleh jam 21.00 ya. Hah, 21 nggak Pak? Ada 00 nggak Pak? Masukan aja kok. Kebiasaan. Sabu-sabu. Kalian aja Pak. Soalnya kebiasaan kalau Bapak beri 00 tuh pasti nanti akan dinego lagi Pak, lewat 00, lewat 30 lah Pak lah ya gitu. Jadi 00 tapi belakangnya aja 00 ya. Depannya 21. Wow. 21.00. Itu enggak minimal terlambat sedikit tidak apa kalau boleh. Kalau terlambat Bapak tutup. Gimana tadi Demita? Minimal berapa lembar Pak? Kalau Bapak bilang selengkap-lengkapnya ini berarti nggak ada minimal sih ya. Artinya kalau selembar cukup ya silakan selembar aja. Tapi kalau nggak cukup ya harus 2 lembar berarti atau lebih. Tapi jangan dibuat dibanyak-banyaki secara sendiri, jangan ya. Artinya yang nggak penting ya jangan ditulis. Cuma Bapak pengen cuma ini aja kok. Cuma percabangan A itu apa saja, terus di setiap cabang itu ada algoritma apa saja, terus setiap algoritma itu contohnya apa saja, udah gitu aja. Kalau pakai HPS boleh ya Pak? Harus pakai AVS karena supaya Bapak mudah membaca. Oh iya Pak. Pak, mengumpulnya di e-learning Pak. Di e-learning. Di e-learning besok malam jam 21.00. Ada lagi? Biasanya ada nama nawar Pak itu. Makanya sebelum ada yang menawar udah Bapak tutup harganya jam segitu. Ada dari nawar Pak Ena jam 00. Ada lagi? Cukup Pak. Cukup ya. Oke, baik. Jadi kalau kalian asalkan mengerjakan dengan baik, ini nggak sampai 1 jam selesai kok ini. Paling ya sama nulisnya ya 40 menit lah selesai, nggak sampai sejam. Kalau misalnya lagi mengimpu anak ya, mungkin nunggu anaknya tidur sebentar itu sambil nyuri-nyuri waktu gitu ya. Bisa kok. Ada yang masih mengimpu anak nggak? Yang masih bayi? Lagi nunggu harinya Pak. Oh, nunggu hari? Oh iya. Iya, nunggu lahiran. Oh iya, kapan lahirannya? Kalau besok melahirkan nggak bisa Oh gitu. Pak. Oh iya. Udah. Berarti sudah 9 bulan lebih ya? Sudah Pak. Oh iya. Tinggal Berarti nunggu ya. hari. Berarti mumpung belum lahiran bisa malam ini ditulis dulu. Ya. Ika gimana Ika? Ika menunggui lahiran juga Pak. Iya, Pak. Salah lamaran. Ika menunggu lamaran ya? Iya. Iya lamaran Pak.
Jangan menunggu fajar, yang lain juga boleh kok, nggak apa-apa. Ya, kada Pak, kada mau ulun yang lain. Ulun maunya Fajar aja. Pajarnya muntah nah mendengar Ika menyambut kayak itu. Ya, tak Diam Ika. tak ada rotan akar pun jadi. Kenapa Pak? Fajar Panza pun jadi. Ya, tak ada fajar, Revansa pun jadi. Ulun kada hendak Pak. Ulun kada enak. Ya, ulun kada enak. Jangan kayak gitu. Cinta dan Langsung ditolak. jangan ngomong kayak gitu loh ya. Biasanya yang benci itu jadi cinta loh. Iya, bujur, Pak. Kada Pak, ulun Benci dan cinta tuh Ulun kada enak. setipis kertas bedanya. Tinggal antara -1 dan 1. Cuma beda 0 aja. Di ilfil Pak kayak apa tuh Pak? Apa? Kalau cinta jadi ilfil kayak apa tuh Pak? Ya kan bisa diperbaiki lagi. Ikam aja yang terlalu cinta. Iya. Ya kalau nggak mau jangan dipaksa ya. Nanti sakit hati. Oke. Tapi Fajarnya kayak terpaksa Pak. Iya. Jangan-jangan Fajar. Udah yuk. Jangan-jangan Fajar ini jangan-jangan sudah punya tapi nggak mau terus terang sama kamu. Enggi, Pak. Fajar sudah punya yang ulun. Iya. Oke, cukup ya. Dari hari ini kita cukupkan. Habis ini Bapak ada proyek masang jaringan, jadi nggak bisa sampai selesai ya. Kita berelaan ya. Nggih, Pak. Jadi nanti silakan dikerjakan tugasnya. Ini ada waktu setengah jam lebih, bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas. Ya, bagi yang di rumah bisa kok sambil ngerjakan. Oke, kalau nggak ada lagi Bapak cukupkan. Sampai ketemu minggu selanjutnya. Bapak cukupkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Pak.